Maulid yang lalu saya memilih tema membahas tentang mukjizat yang ada dalam Al-Quran, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, tentang peredaran langit, matahari, bintang-bintang, tentang api yang menyala di dalam laut, tentang proses penciptaan janin di dalam rahim. Kenapa itu yang saya bahas? Di situ saya jelaskan mukjizat Al-Quran dan hadis yang nyata, karena ada orang masuk Islam gara-gara itu, namanya Don Gitan. Orang yang hadir subuh ini tidak ngasih tahu, beliau mau ngasih surprise. Jadi kita minta beliau untuk menyampaikan tausiah subuh. Masya Allah. Masya Allah. Kesini mau belajar Islam dari Ustaz. Banyak jamaah, saya sudah sebutkan namanya di depan orang. Malam itu nggak tahu berapa yang datang, nasi 2000 habis. Masya Allah. Kita nggak tahu kalau bisa Don malam itu dipanggil, supaya datangnya subuh ini. Kita mau dengar beliau menyampaikan bagaimana beliau bisa masuk Islam, bagaimana yang diceritakan Ustaz Somad. Saya kan tahunya dari YouTube. Kita mau dengar langsung. Masya Allah. Orang mau belajar Islam malah disuruh. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masya Allah, ini mimpi apa saya semalam ya? Kami pun mimpi juga entah. Orang saya kesini mau belajar Islam dari Ustadz Abdul Somad, malah disuruh tausiah. Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Musola Al Hijrah ya, betul ya. Di samping saya ada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Saya jauh-jauh dari Jakarta sudah menyiapkan pantun tuh. Masya Allah. Tapi jadi lupa saya sekarang sebelahnya Ustaz, jadi lupa ya. Kemarin apa ya? Jalan-jalan ke pasar baru. Beli baju jangan lupa hemat. Hah? Apa kemarin? Nah, menapak kaki di Pekanbaru. Berharap jumpa Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Kalau cuma ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kartu. Kalau mau jumpa Ustadz Somad, cukup melihat YouTube. Alhamdulillah. Senang sekali saya rasanya bersyukur sekali bisa jumpa dengan Ustadz Abdul Somad. Saya sebenarnya sudah jumpa 3 tahun yang lalu di Jakarta Ustadz waktu itu ya. Cuma saya juga lupa acara apa itu. Saya ketika baru masuk Islam, yang saya tonton juga Ustadz Abdul Somad. Jadi setelah saya menonton almarhum Syekh Ahmed Didat, ya, saya menonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Saya akhirnya belajar ulang kitab saya. Jadi saya menonton almarhum Syekh Ahmed Didat itu sambil buka, sambil pegang kitab. Nah, dia sebut ayat, saya cepat bukanya. Dia sebut ayat ini, saya langsung lihat, oh betul apa yang dia bilang. Tapi saya waktu mendengar
perdebatan beliau dengan padri-padri atau pendeta-pendeta, saya jadi melihat, benar juga apa yang dia bilang. Jadi saya jadi belajar ulang kitab saya karena kitab saya dituduh sama almarhum Syekh Ahmad Didat rahimahumullah, bahwa di dalam kitab saya ada yang namanya plagiarisme pertama. Yang kedua ada kontradiksi. Yang ketiga ada ayat tidak asli. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang biasa pegang Al-Quran. Seandainya di Quran, bapak ibu baca, ada catatan kaki di bawahnya, ayat ini pasti tidak asli. Rasanya bagaimana? Tipek. Saya waktu mendengar ya argumen daripada almarhum Syekh Ahmad Didat, hati saya panas, Ustaz. Panas, kitab saya dibilang ada ayat tidak asli, berarti kan ini tidak bisa disebut kitab suci, gitu ya. Tetapi akhirnya saya banyak mencatat apa yang diperdebatkan, ayat-ayat itu banyak catat. Meja kerja saya itu penuh dengan kertas apa itu dulu namanya post-it ya. Ada post-it yang ada lemnya, jadi tempel. Meja saya penuh dengan catatan post-it. Isinya ayat-ayat Bible. Ketika saya mencari bukti, akhirnya saya mendapati bukti yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat itu malah dari kalangan saya sendiri. Jadi saya mendapatkan bukti bahwa betul memang ayat ini dulunya tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno. Ya, awalnya ayat ini adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah Yunani oleh para penyalin. Disebut karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Saya berpikir tidak asli kan berarti palsu ya, betul Pak? Terus akhirnya saya bilang kalau begitu kitab yang disebut kitab suci ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Setelah sekian tahun saya mempelajari kristologi, saya juga belajar Islam, termasuk juga dari Tuan Guru. Akhirnya kitab yang dulu menjadi bukti ya bahwa ada ayat yang tidak asli itu saya pegang di depan pendeta ketika saya berdebat, Ustaz. Jadi saya di Yayasan Garda Mualaf ini memang ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta minimal setahun 2 kali. Kita yang sediakan tempat, kita yang bayar tempatnya, kita sediakan kamar dan segala macam fasilitas buat para pendeta hanya untuk berdialog. Akhirnya kitab yang dulu itu saya pegang menjadi bukti bahwa ayat ini tidak asli, saya perlihatkan di depan pendeta, saya tanya, Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya sambil pegang. Saya tahu pendeta ini jujur. Dia jawab, bukan. Ketika dia jawab bukan, cukup buat saya untuk membuktikan di depan penonton. Begitu penonton dengar pendeta bilang bukan, penonton tepuk tangan. Ketika saya tanya di dalam kitab Bapak ada kitab namanya Ibrani. Siapa Pak yang menulis atau mengarang kitab Ibrani ini? Pendeta bilang tidak diketahui. Penonton tepuk tangan lagi. Sampai akhirnya saya tunjukkan di depan pendeta itu, kalau begitu Pak, kitab yang ada di meja Bapak itu bisa nggak Pak disebut sebagai kitab suci? Dengan jujur pendeta itu bilang bukan. Tepuk tangan lagi penonton. Buat kami, buat saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, buat kami pengakuan seperti itu sudah cukup. Ya, saya berdebat dengan pendeta berapa kali, saya tidak punya niat untuk memualafkan siapa-siapa. Ya, saya hanya membuktikan di depan mereka, direkam, disiarkan di YouTube, bisa menjadi jalan hidayah buat siapapun. Alhamdulillah itu bonus buat kami ya. Jadi ketika dia bisa bilang itu bukan kitab suci, sudah cukup buat saya. Bahkan ketika setelah berdebat ada ibu-ibu datang, kok saya mau masuk Islam. Tunggu ya Bu ya, debatnya belum selesai sebenarnya. Ini masih coffee break gitu. Ibu tunggu sebentar, nanti debat selesai baru kita sadar. Setelah selesai saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta terima kasih banyak sudah datang, kita sudah berdebat dengan baik, dipersilakan meninggalkan ruangan, kan gitu ya.
ini ada yang mau syahadat Pak, sama gitu. Kata pendetanya, saya belum pernah melihat orang syahadat. Saya mau lihat gitu. Saya tanya, enggak sekalian Pak? Enggak. Ya sudah, akhirnya kita syahadatkan di depan pendeta. Ya, alhamdulillah. Buat kita itu adalah sebuah bonus ya. Ada orang yang menjemput hidayah karena melihat debat kita, sama seperti saya dulu masuk Islam. Juga karena menonton debatnya almarhum Syekh Ahmad Didat, debatnya Dr. Zakir Naik. Jadi berdebat bukan tidak boleh Ustaz ya? Boleh ya, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, kita juga melihat bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita berdebat, video debat kita bisa menjadi jalan hidayah buat orang lain. Ada seorang pemuda Cina Ustaz, di Jakarta, matanya sipit sekali. Saya bilang, kalau kamu ketawa jangan kenceng-kenceng ketawanya ya. Kalau kamu ketawa kenceng-kenceng saya kabur, kamu nggak lihat saya nanti. Saking sipitnya. Dia suka mabuk, hampir tiap hari minum. Tapi dia berteman dengan seorang Habib. Tapi Habibnya nggak mabuk, yang mabuk dia ya. Suatu ketika anak muda ini sedang mabuk, buka YouTube, dia lihat video saya sedang berdebat dengan pendeta. Qadarullah 10 hari kemudian setelah itu dia masuk Islam. Alhamdulillah ya, dari perdebatan itu bisa membawa orang berpikir, kemudian dia menjemput hidayah buat kita, alhamdulillah. Itu adalah bonus. Cuman sayangnya anak muda itu bersyahadatnya bukan ke masjid. Dia tanya tetangganya atau teman orang, disyahadatkan oleh salah seorang ustadz di dekat rumahnya, dia harus bayar 2.500.000 untuk bersyahadat. Saya sampai malu dengarnya ya. Dia masuk ke Islam nonton video saya, tapi dia masuk ke Islam bersyahadat bayar 2.500.000. Qadarullah setelah saya bisa bertemu dengan anak muda ini, saya ganti 2.500.000. Kamu dapat zakat gak? Tidak, saya sekalian saya kasih zakat. Kita harus menunjukkan kepada orang di luar Islam bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya masuk agama Islam bayar. Ya, sampai ya alhamdulillah. Jadi saya juga bersyukur. Saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mu'alaf ini sekarang hampir setiap hari terima tamu Ustaz. Yang orang Kristen datang, juga yang Muslim datang. Kalau yang Kristen mereka pengen tahu kitabnya, mereka pengen lihat bukti-bukti yang sering saya tunjukkan di YouTube. Tapi kalau yang Muslim, ada yang datang bawa suami, istri, atau anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Itu hampir setiap hari saya terima tamu. Kami tidak pernah istilahnya mengajak atau merayu atau membujuk orang untuk masuk Islam. Saya hanya menunjukkan bukti-bukti apa yang ada di studio saya. Ini kitab kamu, isinya begini, silakan pikir sendiri. Nanti ada juga suami istri yang jadi ribut depan saya tuh. Kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai katanya. Saya bilang, Pak Bu, ributnya di rumah aja, Bu, jangan di sini. Ya seperti itu. Jadi kita sekarang ketika ada orang masuk Islam di tempat kami, alhamdulillah sekarang kami mau mereka menjalankan Islam dengan baik secara kafah, gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau saya kumpulkan Ustaz, saya mengumpulkan 20-30 orang itu sulitnya bukan main kalau di Jakarta. Orang bekerja, sibuk dan segala macam. Akhirnya saya punya ide kenapa saya tidak mengirim guru privat masing-masing mualaf. Jadi akhirnya sekarang kita kirim setiap minggu dua kali, satu kali datang 90 menit. Setiap mualaf yang bersyahadat tempat kami kita kirim guru privat sampai mereka bisa baca Quran. Kalau belum baca Quran saya belum stop, harus bisa baca Quran. Jadi mereka tidak bisa menghindar. Yang belum sunat, laki-lakinya juga saya sunatkan gratis, harus kasih jadwal gitu. Gak bisa sunat di rumah, datang ke klinik yang akan kerjasama dengan kami. Alhamdulillah semenjak tahun lalu kurang lebih ada 300 orang Ustaz yang masuk Islam di tempat kami, dan kami mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kami semuanya juga istiqomah ya, supaya orang-orang yang masuk Islam di tempat kami itu juga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Quran itu benar-benar mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya, yang membuktikan bahwa Quran itu bukan karangan seorang manusia. Tadi Ustadz Abdul Somad juga sudah mengutip beberapa ayat yang mungkin berkenaan dengan sains. Yang paling mengena
dengan saya itu di Quran surat Al-Hadid, ya, ketika diturunkan kami menurunkan besi supaya bermanfaat buat manusia. Terjemahan dulu menurunkan, terjemahan sekarang menciptakan, anzalna. Harusnya lebih tepat yang menurunkan kali ya. Tapi yang kita pikir gini, kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Menurunkan berarti kan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, besi yang di bumi yang bisa kita eksplor, itu ternyata dikonfirmasi oleh NASA, besi yang bisa diambil oleh manusia yang menjadi produk-produk yang kita pakai sekarang ini, itu ternyata tidak berasal dari bumi. Dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Ya, bumi ketika baru terbentuk masih panas, kejatuhan benda-benda langit yang mengandung besi, yang kemudian tertutup oleh tanah setelah sekian miliar tahun, yang sekarang baru kita bisa eksplor. Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dikarang oleh seseorang yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, ya Ustaz ya. Bagaimana mungkin dia bisa menyatakan itu pada saat itu yang tidak ada alat yang kita bisa tahu sekarang apa? Teleskop, mikroskop, dan sebagainya. Tidak mungkin dikarang oleh seorang yang ummi pada zaman itu, dan akhirnya bisa dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Seorang fisikawan namanya Stephen Hawking menyatakan bahwa alam semesta kita ini, setelah kita bisa punya teleskop yang bisa mengamati bintang-bintang, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini mengembang. Di Quran sudah dijelaskan dari mana seorang Nabi Muhammad SAW yang ummi bisa menyatakan hal-hal seperti itu. Di Quran surat Al-An'am juga disebutkan bahwa ketika Allah mengizinkan orang untuk memeluk Islam, Allah menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah SWT mengizinkan orang itu tersesat, Allah SWT membuat orang itu dadanya sesak dan sempit, seperti mendaki langit. Ustadz kan ahli hadis nih. Ustadz pernah baca nggak Nabi Muhammad SAW pernah naik gunung sampai susah bernapas gitu? Tidak ada Ustadz ya? Orang waktu naik ke Jabal Nur, Jabal Sur, tak ada cerita. Tak ada cerita itu. Sejak kapan manusia tahu kalau mendaki langit orang akan susah bernapas? Baru tahun 1648 seorang ilmuwan bernama Pascal, dia yang pertama kali menyatakan bahwa semakin tinggi udara oksigen makin tipis. Ya. Dari mana seorang nabi yang ummi bisa mengatakan bahwa orang dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit? Masya Allah. Jadi ya, dan di dalam Quran yang sudah saya pelajarin, kurang lebih ada 1000 ayat. 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, dan ternyata kurang lebih 80% terbukti benar, Ustaz. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Ya, insya Allah dengan ilmu probabilitas, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, insya Allah akan terbukti benar. Ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya kita selalu berpegang kepada Quran. Tidak ada lagi nabi yang bersama dengan kita. Yang ada bersama kita sekarang adalah ulama-ulama penerus nabi. Tetapi apa yang bisa kita pegang, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca kalau bukan Qurannya? Ya. Umat Islam tidak perlu apa-apa selain daripada Quran. Di dalam Quran sudah dijelaskan semuanya. Tetapi kalau kita ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail, baru kita turun ke hadis yang sahih. Kalau tidak ada di hadis yang sahih, baru kita turun kepada ijma ulama ataupun ilmu qiyas ya Ustaz. Maka itu saya juga ingin berpesan pada Bapak Ibu di sini, karena saya pernah di sana, saya tahu pola pikir mereka. Kita sendiri tahu bahwa di Quran disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kalau kita belum ikut agama mereka. Betul ya? Maka itu kita sekarang yang wajib untuk apa? Menguatkan iman dan akidah kita supaya kita tidak ikut jalan mereka. Setiap hari kita baca di Quran, baca di sholat,
bahwa Allah SWT melaknat mereka. Tetapi kalau kita tidak memperkuat iman dan akidah kita, itu berbahaya buat kita. Ya, satu hal yang ingin saya sharing buat Bapak Ibu, bahwa mereka membuat kitab-kitab itu dengan istilah-istilah Islam juga. Ya, di dalam kitab mereka ditulis Alkitab. Saya sebagai orang yang pernah mempelajari kitab mereka, sudah lama bergumul dengan kitab mereka, saya mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya. Yang kedua, mereka juga membuat kitab dengan tulisan si Injil. Ya. Kita sebagai orang Islam jangan menyebut kitab itu juga sebagai sebutan Injil. Kenapa? Karena di Quran yang disebut dengan Injil kan cuma satu. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Sedangkan kitab yang mereka bikin Injil itu di dalamnya nanti ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Gitu. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud Quran. Ya. Jadi Quran sudah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel pada zaman itu. Tetapi kalau dipelajari, ternyata kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, ya, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim, juga kitabnya orang Kristen atau Nasrani yang disebut dengan Injil, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, kenapa? Karena kita bisa tahu, kita bisa cek latar belakang sejarah penyusunannya. Tanakh yang di kitabnya orang Yahudi disusun kurang lebih 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Injil yang diklaim oleh Kristen sebagai kitab suci juga bukan, atau maksud saya gini, disusun kira-kira hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak pernah baca ya di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya dan Nabi Isa alaihissalam atau pengikutnya menulis kitab Injil. Betul Ustaz? Tidak ada kan? Kita juga tidak pernah membaca di Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil dan Allah pula yang menjaganya. Betul? Karena tidak ada itu, berarti makanya kita jangan beranggapan bahwa kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi dan kitab Injil yang dipegang oleh Kristen zaman sekarang itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya. Jadi maksud saya, ketika Bapak Ibu nanti bertemu dengan orang yang memberikan kitab ada tulisan Injil, ini loh Injil yang diterima Nabi Isa, jangan buru-buru percaya. Ya. Pegangan kita adalah Al-Quran. Di Quran sudah jelas, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan, tapi yang asli yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Juga Quran telah mengklaim bahwa Quran sudah bahwa orang-orang Bani Israel sudah pernah mengubah-ubah kitab mereka. Ya, di Quran juga sudah dijelaskan bahwa apa yang disalahpahami oleh umat-umat sebelumnya itu sudah dijelaskan di dalam Quran. Jadi buat kita sudah cukup, tidak ada perlu kitab lain selain Quran yang mana sudah mengkonfirmasi, juga menjadi pengoreksi dan juga menjadi penjelasan. Ya, Quran fungsinya sebagai musodik, membenarkan, sebagai al-muhaimin, menjadi batu ujian, pengoreksi, juga sebagai mubayyin yang menjelaskan. Insya Allah dengan berpegang kepada Quran, insya Allah jalan kita akan selalu lurus. Ya, itu yang kita minta dalam setiap doa kita. Jadi saya juga berharap umat Islam dimanapun berada di Indonesia bisa terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya pemurtatan yang sering dilakukan oleh pihak mereka hanya dengan sembako. Ya, sembako itu alat yang sangat efektif untuk bisa menggelincirkan iman seseorang. Ya, kalau umat kita ekonominya lemah, mereka mudah tergelincir hanya dengan sembako. Jadi hati-hati, kita juga harus bekerja sama, kita harus bahu-membahu, menjaga sesama kita, karena di Islam, dengan sistem Islam,
harusnya tidak ada orang miskin, harusnya. Ya, kalau dijalankan benar-benar syariat Islamnya. Ya, saya tahu seorang profesor di Amerika, dia mempelajari sekilas tentang syariat Islam dari mulai sholat, zakat, puasa. Hanya dengan itu sebenarnya dia bilang bahwa Muhammad, dia sebutnya Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad SAW ya. Dia sebut Muhammad itu seorang yang jenius gitu. Kenapa? Karena dengan sholat dianggapnya orang itu riset dengan penciptanya. Dengan zakat itu dia bisa menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah keumatan. Dengan puasa juga sama bisa membuat masyarakat lebih rata gitu ya. Tidak ada kecomplangan kaya miskin. Dengan zakat itu bisa mendekatkan gitu. Jadi dia sampai bilang bahwa Muhammad itu seorang yang jenius gitu. Hanya dengan zakat. Jadi makanya kita harus saling bahu-membahu. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai rendah ekonominya sehingga kita mudah dimurtadkan. Saya tidak berani memberikan tausiah panjang-panjang. Ada tuan guru di sini. Takut saya nanti dikoreksi gitu saja. Jadi mungkin kita ada waktu sedikit, kita dengar dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Kalau Syekh Ahmad Dedat itu kan punya lembaga di Durban, Afrika Selatan. Ya. Namanya IPCI, International Islamic Propagation Center International. Kalau Kondondi apa nama lembaga? Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Alamatnya Kondondi? Alamatnya di Jalan Radar Auri nomor 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13720 DKI Jakarta. Nomor handphonenya? Nomor handphone yang bisa dihubungi 0896 30 300 300. Nomor rekening bank sekalian Pak. Jadi saudara-saudara kita mesti diselamatkan. Sudah ada segmennya masing-masing. Kehadiran Kondondi-an, insya Allah minum Kondondi yang jelas. Insya Allah memperkuat akidah saudara-saudara kita. Insya Allah. Bagi yang ragu-ragu, yang bingung-bingung, tonton tausiah dulu. Saya sampai hari ini menonton ada beliau dengan perempuan yang tidak berjilbab, dengan beberapa kali beliau tanya, lalu kemudian bersyahadat, dan kemudian ada juga saya banyak ikuti. Ada juga kadang Ustadz ini terlalu emosi sehingga argumentasinya nggak keluar, yang keluar marah-marahnya. Kondondi-an dia bisa tenang gitu. Itu apa kuncinya bisa tenang itu? Kuncinya karena saya punya bukti, Ustaz. Karena punya barbuk, jadi buat apa kita harus marah-marah? Nah, tinggal buka di depan dia, suruh baca sendiri. Dan di di tempat kami, Ustaz, itu puluhan orang yang sudah masuk Islam dan mereka karena urusan keluarga, mereka tidak berani ditayangkan. Jadi yang tayang di YouTube kami hanya yang benar-benar sudah menyetujui gitu. Dakwah itu sebetulnya mengajak orang dari jalan yang bukan jalan Allah kepada jalan Allah. Makanya selalu kalau disebut ad-da'i ilallah, Al-Ustadz Abdul Somad, saya tidak berdakwah karena saya mengajar orang Islam. Yang saya lakukan itu namanya ta'lim, mengajar orang Islam. Yang berdakwah itu kondondi-an. Karena orang yang tidak Islam menjadi Islam, dapat hidayah gara-gara lisan beliau. Maka kita support beliau dengan segala kemampuan dan dengan doa. Yang punya kekuasaan pemerintah dengan kekuasaannya, yang muslimin dengan ihsannya. Kita juga doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Istiqomah iman dan Islam. Selama berjuang ini ada nggak ancaman-ancaman? Banyak, Ustaz. Ada ya macam lah. Ada juga sumpah, serapah dan kutukan, Ustaz. Kutukan. Jadi saya dikutuk. Kamu hari Jumat
minggu ini ya, kamu pokoknya hari Jumat jam 3 sore nanti kamu kena hukuman langit. Ada yang mengirim pesan ke saya begitu. Terus pas jam 3 itu Pas jam 3 sore itu saya posting saya sedang mensyahadatkan seseorang. mungkin langit lain. Langit. Kalau Tuhan naik kereta api Pluto bawa kain, mungkin terjadi tutup, cuman di langit lain. Lain-lain. Iya, insyaallah. Jadi ini kedatangan Koh Rodi yang surprise buat kita semua. Ini baru mukadimahnya saja. Beliau akan datang sekali lagi dan kita akan bahas secara tajam dan tuntas. Jangan kemana-mana. Kita biasanya ngaji sampai jam 6, habis itu tanya jawab. Membaca kitab hadis dari Rasulullah itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Kita akan melanjutkan baca hadis. Kalau duduk aja di sini. Nanti pertanyaannya bisa ke saya, bisa ke Pondok. Saya baca hadis sekitar 15 menit sampai jam 6. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis yang ke-376. Wa an Abi Hurairah, dari seorang laki-laki namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Syirik, menghambakan diri pada matahari. Ya Allah, Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sahr. Nama kakeknya, nama kampungnya Daus. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi dari Yaman. Lalu dia bawa kucing, dipanggil Nabi ya Abahir, wahai bapak kucing. Bapak kucing itu bukan penghinaan. Bapak di situ bukan nasab. Sama seperti kalau orang berkumis dipanggil Pak Kumis, bukan nasab itu. Itu namanya lakop, gelar. Kalau ada dia tukang tenda dipanggil tenda. Pak Tenda. Kalau selalu bawa anjing, itu bukan penghinaan. Jadi jangan pahami bapak kucing berarti menghina Ustaz. Nah, ada di sini rumah makan Pak Itam. Dulu Pak Itam berubah. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Setiap menyebut nama sahabat radhiyallahu an. Jangan tulis RA. Radhiyallahu an. RA itu Raudhatul Atfal, TK. Radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW. Saya pernah tausiah di dekat pasar bawah di kantor, lupa kantor apa. Selamat datang Ustaz Abdul Somad pada acara Maulid Nabi SAW. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Selesai acara, saya tak tanya, panitia yang ngasih tahu, mohon maaf Pak, kepala kantor kita non muslim. Nabi berkata, sab'atun, ada 7 golongan manusia. Bukan 7 manusia, 7 golongan. Yudhilluhumullah, mereka nanti akan dapat zilal. Zilal artinya bayang-bayang naungan. Kalau panas kita bernaung di bawah bayang-bayang pokok kayu. Jadi ada makhluk yang paling besar namanya Arsy. Arsy itu secara bahasa singgasana. Tapi jangan pahami Allah duduk di atas Arsy. Karena Allah itu mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itu yang kita pahami dari sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kita memahami dia duduk di atas Arsy, berarti pemahaman kita bukan pemahaman Islam ahli sunnah wal jamaah. Makhluk yang paling besar Arsy. Nanti orang bernaung di bawah Arsy itu, dan kita mudah-mudahan termasuk yang dapat naungan itu.
Amin. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bagaimana dengan gunung-gunung? Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sibaya, Gunung apa di Sumatera Barat? Gunung Singgalang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Apalagi kita. Lalu siapa yang dapat naungan? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita adil. Amin. Banyak juga yang komplain, Ustaz jangan doakan pemimpin. Kan? Perhatikan kalau saya berdoa, ya Allah tolonglah pemimpin kami yang adil. Yang adil, yang korupsi enggak. Namun adilun, pemimpin yang adil. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Bukan Ustaz. Yang membebaskan Palestina adalah Imamun adilun. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang pertama mengambil Palestina. Siapa yang membebaskan Palestina dari peperangan? Imamun adilun. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Imamun adilun. Namanya Muhammad Al-Fatih. Jadi banyak orang sekarang ke saya, kapan Ustaz membebaskan Palestina? Saya RT aja, enggak, saya bilang. Saya juga pemimpin yang adil. Ulama membentuk pemimpin yang adil. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu kok bisa jadi pemimpin yang adil? Banyak orang mengejek Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu hanya cerita mati, cerita batin, cerita hati. Dia tidak pernah berjuang untuk Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali, meninggal 505 Hijriahnya. Kalau Masehinya 1111. Orang Riau yang meninggal tahun 1111 Syekh Burhanuddin Putri. Lahir 1111 Syekh Burhanuddin Putri. Jadi waktu lahirnya Syekh Burhanuddin itu tahun meninggalnya Imam Al-Ghazali. Jadi pemimpin itu dibentuk oleh ulama. Maka saya semangat setiap ngaji Rabu subuh ini. Karena banyak anak-anak muda yang akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Amin. Setelah kami tak ada lagi, dia nggak apa-apa. Amal jariahnya mengalir ke kami. Jadi subuh Rabu ini banyak mahasiswa-mahasiswa. Dan memang yang sampai kemarin ini anak muda, kalau tua nggak sampai. Tapi ada juga yang tua Pak Ustaz, mereka tidak tua, mereka anak muda yang terjebak di tubuhnya. Imamun adilun. Muhammad Al-Fatih punya guru namanya Agha Syamsuddin. Agha Syamsuddin membawa Muhammad Al-Fatih berziarah ke makam sahabat Nabi yang berjuang untuk membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Yang rumah dia dulu ditumpangi Nabi waktu Nabi pertama hijrah ke Madinah. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini mendengar hadis, "Datang tahun Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel." Mendengar hadis itu, dia dengar ada pasukan, dia pun pergi. Umur dia 80, meninggal di Konstantinopel. Kubur dia di bawah pokok kayu. Panjang umur, sehat badan, nanti kita umroh mampir ke Turki. Ongkos tanggung masing-masing. Dibawalah Muhammad Al-Fatih ke makam Agha Syamsuddin, membawa muridnya ini. Pas ziarah itu dia kasih tahu, ini orang umur 80. Waktu itu umur Muhammad Al-Fatih ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Kenapa ikhtilaf tentang umurnya? Karena ikhtilaf tentang tanggal lahir. Jadi Muhammad Al-Fatih setelah ziarah itu bangkit semangatnya. Itulah dia merebut Konstantinopel dalam umur 19, 20, 21. Hai Muhammad Al-Fatih, waktu kau umur 19, 20, 21, apa yang kau rebut? Konstantinopel. Anak-anak muda sekarang umur 20 ditanya, apa yang sudah kau rebut? Hati dia.
Imamun adilun, membentuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil mengeluarkan izin untuk pendidikan agama TK, SD, SMP, SMA, perlu dikeluarkan izin yang akan melahirkan orang-orang yang bisa mempertahankan Islam dari serangan luar, seperti Syekh Ahmad Deedat, Dr. Zakir Naik, dan Komdon Bita. Negara tidak perlu menyekolahkan beliau, karena beliau sudah jadi. Hanya perlu membuatkan lembaga, mensupport. Ditolong atau tidak ditolong, makhluk-makhluk seperti ini akan terus ada. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, fa sawfa ya'tillah, Allah akan mengganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun membalas cinta Allah, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, la yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak pernah takut, tidak pernah gentar apapun. Jadi kalau ada orang meninggalkan, mereka tetap bergerak. Jadi anak-anak muda yang punya hobi, yang selalu berdebat di medsos, tapi pakai fake account, yang suka berdebat, menjadi debaters, bapaknya di depannya, maknya di depannya, itu pergi ke Komdon Bita, jadi ajarnya berdebat, biar diarahkan ilmu debatnya itu ke arah yang benar. Imamun adil, pemimpin yang adil. 2, wasyabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan syabun, anak muda yang hadir subuh ini. Amin. Syabab itu batas umur syabab itu sampai berapa? Sampai umur 50. Jadi saya masih syabab. Masih, Masya Allah. Setelah syabab masuk proses berikutnya namanya kahul. Setelah kahal baru syaikhah. Jadi antum walaupun nggak sekolah, yang penting hidup aja. Itu lama-lama jadi syekh. Syekh itu artinya orang tua. Maka kalau saya dipanggil yang kita hormati Syekh Abdul Somad, saya syabab. Syabab berarti syabun, anak muda. Kenapa anak muda? Karena masa anak muda libido seksualnya, tantangannya, badannya sehat. Kenapa tadi disebut orang tua? Ya orang tua memang udah pantas, karena udah diintip-intip malaikat maut. Tapi yang muda pun jangan sangka kalian tidak dimintai. Malaikat ini cabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa itu kalau dia busuk, orang Melayu menyebutnya mumbang. Kelapa muda itu jatuh juga. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Mayang itu bunga kelapa itu namanya mayang, bukan nama artis. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti jam 6 kita tanya jawab. Tulis pertanyaannya ke Komdon Bita. Kalau saya masih banyak ragu-ragu lain. Beliau ini jarang-jarang kita surprise, kan biasanya cuma sekali. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Itulah kenapa di Jalan Kamboja ini kita buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, Aliyah Quran. Kita mau anak muda ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ada anak kecil umur 5 tahun, namanya Razik, umur 5 tahun. Kan kita setiap habis maghrib di TK itu ngaji gratis. Anak-anak sekitar Kamboja ini ngaji gratis. 3 saung. Saung depan rumah oma, saung kantin, dengan depan TK karena tak muat. Anak ini umur 5 tahun masih kecil. Ustazah nggak mau nerima dia karena bunyinya pun belum. Tapi dia sama maknya minta ngaji terus tiap malam. Dan anak ini paling baik budi, kata ustazah. Dia tak banyak tingkah. Jadi pas saya di Jakarta kemarin, saya ke Jakarta hari Kamis.
Rupanya hari Kamis itu dia mandi di tanah di belakang pondok itu, bukan tanah kita, tanah orang. Orang ini menggali tanah 2 meter, tidak dipagar. Mandi 3 orang anak yang umurnya 5 tahun, 3. Masuk Razik nih kita. Yang anak kecil ini balik mengadu ke ibunya, dia tak berani. Ibu yang anak ini yang mengadu ke bapak Razik. Masuk ayahnya ke dalam, Razik juga terlumpuk di bawah, meninggal. Saya dapat berita itu di Jakarta. Mengumu itu kan menangis sebagai suara, tak tertahan saya menengok gambar dia. Macam-macam pikiran saya, terbayang saya tentang diri saya, terbayang anak saya. Dia udah masuk, dia ahli surga. Kita ini sudah, saya merasa saya soleh, padahal saya tak ada salah apa-apa, bukan tanah saya. Mestinya kalau kita ada tanah itu dipagar, apalagi di tempat lingkungan masyarakat yang perumahan padat. Mudah-mudahan yang begini tak terjadi lagi di masa akan datang. Syabun anak muda nasya'at fi ibadati. 7 baru 2 yang kita bahas subuh ini. Subuh depan kita bahas 5 lagi. Sudah jam 6. Pada pertanyaan-pertanyaan kita jawab sampai 6.30. Nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertas-kertas yang lain kasih. Mohon pendapat terkait ruqyah bersama Ustadz Fulan. Ruqyah ini begini, ya, pahami tentang ruqyah baik-baik ya. Sahabat Nabi dalam satu rombongan pulang, mau mampir ke satu kabilah, mau numpang karena nggak ada hotel, numpang. Tapi kabilah ini nggak ngasih, sombong mereka. Tak lama, rupanya kepala suku kabilah ini disengat binatang berbisa, entah ular, entah kalajengking. Kesakitan, dikejar mereka lah orang yang mau musafir tadi. Tak ada yang bisa mendoa. Dipanggil, dibacakannya Al-Fatihah. Sembuh. Dapat kambing hadiah. Pulang mereka jumpa Nabi, mereka tanya ke Nabi, ya Rasulullah, yang ditanyakannya bukan ruqyah itu boleh atau tidak. Yang ditanyakannya, kambingnya boleh diambil atau tidak. Kata Nabi boleh diambil. Itu dalil boleh mengambil upah dari ruqyah dan boleh membacakan ayat-ayat. Hadis pertama. Hadis yang kedua, sahabat Nabi berjumpa dengan orang gila. Lalu dibacakannya Al-Fatihah dengan menahan air liur. Ditahannya, lalu kemudian dihembuskannya. Sembuh orang gila itu. Lalu kemudian Nabi sendiri membacakan kepada cucunya Hasan dan Husain. Yang ketiga, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. U'idhukuma, aku mohon kepada Allah perlindungan untuk kamu berdua wahai Hasan dan Husain, bi kalimatillah, dengan kalimat firman Allah. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah, yang sempurna, min kulli syaitanin, dari gangguan setan, wa hammah, dari gangguan binatang berbisa, wa min kulli ainin, dari semua mata, lamah, yang mencela, yang tercela, dan kemudian sehat walafiat. Nah, itu ruqyah. Jadi ruqyah itu hanya sebatas doa. Ingat itu, ruqyah itu hanya sebatas doa. Jadi nanti kalau ada ahli ruqyah mengatakan, saya melihat jinnya hitam, itu udah tanda-tanda bukan syar'i. Ini kalau saya lihat ini dari arah sana, rumah mantan yang mana? Ya kayaknya dari sana. Jadi ruqyah itu hanya doa. Kalau ada bumbu-bumbunya, ada penyedap rasanya, malah lebih banyak penyedapnya daripada dagingnya,
Cuma sosis 2 potong. Ayatnya pun tak apa-apa, gak berbunyi pula tuh ayat. Itu ciri bukan rukyah. Saya tak nyebut orang, tengok saja. Di rukyah ini. Dan ada tidak selama dibaca doa. Enggak dibaca pun doa bisa dia keluar. Syekh Abdul Salam Bani, orang Mesir, itu belum dia baca, baru dia berbatuk aja keluar sih. Lagi. Jadi bukan pada bacaannya, pada ada kitab judulnya ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tentang jin. Iblis itu. Lalu kemudian diceritakan tentang adik perempuan sultan diganggu jin. Datang orang ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hanbal, tolonglah datang mengobati adik sultan ini. Imam Ahmad bin Hanbal orangnya warah itu menjaga diri dari syubhat. Gak mau dia datang ke istana. Terus tolonglah mengobati adik sultan ini. Dikasihnya terompah kayu. Terompah kayu dipakai dalam toilet untuk wudhu. Karena kaki kita ini kalau nyentuh lantai yang bekas najis itu nanti menimbulkan was-was. Makanya di toilet itu bagus pakai sendal. Dikasihnya terompah kayu. Kalau bahasa Mesirnya kop-kop. Terompah kayu. Ingat terompah kayu kan? Zaman dulu terompah kayu. Bawa terompah kayu. Di bawah terompah kayu itu diletakkan di dekat adik sultan. Sehat. Lalu kemudian beberapa saat setelah itu kumat lagi adik sultan. Kumat lagi. Wow. Orang heran kenapa tiba-tiba kumat. Rupanya hari itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Jadi kalau orang yang nggak paham, syirik lah. Masa berobat melalui sendal? Bukan sendalnya, bukan terompah kayu itu. Pas ditanya jinnya, kenapa kau masuk lagi? Karena yang punya terompah ini sudah mati. Nah, jadi bacaan. Kita meruqyah diri kita sendiri. 10 bacaan setiap pagi dan habis maghrib. Pagi awal hari, maghrib awal malam. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, la ilaha illallah, tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga nanti kalian mana tahu sedang KKN di kampung, di pedalaman, balik kampung. Ini sering ngaji Riyadhus Shalihin sama Ustaz Somad nih. Bisa deh nih mengeluarkan jin. Bacakanlah 10 bacaan. Kita hanya berpedoman pada bacaan. Tapi bacaan itu tidak ada kuasa apa-apa. Yang berkuasa hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. Terus kenapa kita baca? Allah yang nyuruh. Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa kita baca ayat kursi? Allah yang nyuruh baca ayat kursi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau antum dengar ada orang ruqyah, banyak kali ajinomotonya. Udah paham lah tuh. Apakah wanita yang masa lalunya, masa haidnya, masa lalu pula, masa haid menstruasi maaf cakap halangannya lebih 15 hari, boleh dia melaksanakan sholat, puasa, baca Quran, masuk masjid, buka Somat Moroko blogspot.com. Nanti saya share ke Al-Fadino ya, SOMADMOROJJO, istihadhah enter. Dapat? Ini saya share kan Al-Fadino.
Ya, sudah saya tulis tentang ini. Kapan Ustaz Somad tulis ini? 25 Agustus 2010. 15 tahun yang lalu. Kemana aja kau belum tak kau baca ini? Dikutip dari Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabiq juz 1 halaman 86 sampai 89. Al-mustahadatu, tentang istihadah. Annahu la yajibu 'alaiha al-ghuslu li syai'in min as-salati. Dia sedang istihadah. Dia setelah mandi suci dari haid. Ini hari yang ke-15 hari ini. Mandi dia suci dari haid. Dah mandi karena udah 15 sudah. Masuk hari ke-16 besok subuh, dia tidak lagi perlu mandi pas mau sholat. Dia hanya wudhu saja. Dia tidak perlu lagi mandi yang baru. Begitu menurut jumhur, menurut mayoritas ulama. Annahu yajibu 'alaihi al-wudhu li kulli shalah, tapi dia wajib berwudhu. Kapan dia berwudhu? Setelah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat menurut Pekanbaru jam 12.20. Begitu azan jam 12.20, dia bersihkan darahnya, pakai pembalut, maaf cakap, barulah dia berwudhu. Baru dia sholat. Menetes sedang sholat itu dimaafkan karena darurat. Jangan dia berwudhu jam 11 karena belum masuk waktu. Laki-laki pun mengalami itu juga sama. Kasusnya namanya sulusul baul. Sulus rantai, baul kencing, kencing berantai, menetes. Rusak klep keran itu. Maka yang mengalami penyakit macam ini, kencingnya jongkok, setelah jongkok mendehem. Kalau buat dari itu batu. Nah, setelah itu keluar habis, menetes juga lagi, berarti dia kena sulusul baul. Caranya dia berwudu setelah masuk waktu. Setelah azan baru dibalutnya senapan angin itu pakai selasiban. Habis itu baru dia sholat. Kalau menetes waktu sedang sholat itu ma'fu anhu, termaafkan. Yang tak sembahyang gara-gara itu. Antal sila farjaha, dibasuhnya kemaluannya qablal wudu, sebelum dia berwudu, wa tahshuhu bi khirqah, lalu dibalutnya dengan kain atau qitnah atau dengan katun. Katun itu apa? Ala pokok kabu-kabu kalau orang Melayu, kapas, kabu-kabu kalau orang Melayu. Daf'an lin najasa, untuk menolak najis supaya tak menetes, supaya tak keluar najisnya. Allah tatawadda'a qabla dukhuli waktu sholat, tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Jangan berwudu sebelum masuk waktu. Annahu yajuzu li zawjiha an yaqa'aha. Dia udah punya suami, bolehkah suaminya menggauli dia? Annahu yajuzu, boleh suaminya. Jadi tak ada alasan suaminya. Di airport ini kan banjir terus, jadi pesawatnya mau mendarat ke airport lain. Bahasa Ustaz tak boleh vulgar, ya ceritanya tentang pesawat terbang. Yang ketawa yang belum berbini pula. Al-mustahadatu, perempuan yang mengalami istihadah, ya'tiha zawjuha, boleh dia berhubungan dengan suaminya. Lalu kemudian wa an Ikrimah, dari Ikrimah, annaha kanat mustahadah, dia istihadah, wa kana zawjuha yujami'uha, suaminya tetap berhubungan dengan dia. Anna laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan yang suci. Usolli, tetap sholat, wa tasumu, tetap puasa, wa ta'takifu, boleh i'tikaf, wa taqra'ul qur'ana, boleh baca Quran, wa tamussal mushafa, boleh menyentuh mushaf, wa tahmiluhu, boleh bawa Quran, wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melaksanakan semua ibadat.
Wa hadza mujma'un alaih, ini ijma' yang disebutkan kolon di tadi, Quran, hadis, ijma'. Ijma' ini konsensus, kesepakatan ulama. Dijawab orang, jazakumullah khairan Ustaz, kata dia. Dia membalasnya 2017. Oh, lama udah dia jawab. Baru ini saya baca. Oh, banyaknya komen-komen. Saya malas baca komennya sebetulnya. Kadang banyak juga yang memaki-maki. Nah, itu tentang istihadah. Istihadah itu sama macam luka. Kalau luka jari kita kan tetap boleh. Cuma dia lukanya cakapnya di dalam luka, darah. Mudah-mudahan saudari-saudari kita yang kena segera sembuh. Amin. Bagaimana hukumnya makmum membaca Rabbil Firli pada selesai membaca Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil Firli, kata makmum itu. Dia bilang, Rabbil Firli, ampunkan aku ya Allah. Dia mau mengambil kesempatan amin. Amin. Jemaah. Apa hukumnya dia bilang Rabbil Firli? Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bukan di luar sholat, bukan setelah salam, dalam sholat. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Arba'ina sana, 40 tahun. Yang ngaku ini siapa? Imam Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang subuhnya gak pakai kurun itu mendoakan Imam Syafi'i yang berkurun selama 40 tahun. Apa doanya? Rabbil Firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan emak ayahku, ampunkan Imam Syafi'i. Boleh membaca doa di dalam sholat, ketika tegak, ketika ruku, ketika sujud, ketika sebelum salam, selama doa itu tidak berbahasa asing. Kalau bisa bahasa Arab. Kalau tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati saja. Jadi dia mengatakan Rabbil Firli itu tidak batal sholat. Mana dalilnya? Dalilnya dua. Dalil yang pertama, Nabi sedang sholat, selesai sholat, Nabi sedang sholat, ketika sedang sholat terdengar ada orang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca doa itu tadi? Doa itu tak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diamalkan Nabi, tak pernah diucapkan Nabi doa itu. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca? Aku sahabatnya, ana. Aku yang membaca itu. Allahu Akbar kabira. Kata Nabi, terbuka pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca. Tak ada Nabi mengatakan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena doanya itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Bacaan yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. 3. Tapi sahabat di lain bacaannya, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca doa tadi kok lain bunyinya? Ana, kata dia. Saya ingat. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat 70 sekian malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Masya Allah. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini? Jawazu ihdatsil dzikri, boleh membaca, membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, ghairil ma'zur, bacaan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'zur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena banyak orang Islam tak bisa bahasa Arab dan dia ragu-ragu takut salah, akhirnya dia berdoanya setelah salam. Maka orang Islam ini di Indonesia ini banyak berdoanya setelah salam. Setelah selesai salam, Allah berdoa. Kalau Ustaz, saya dua-duanya di sujud terakhir pun saya berdoa,
setelah salam tadi kita berdoa. Bagaimana hukumnya sholat di atas kursi sementara masih bisa berdiri? Kenapa dia duduk di kursi? Letak kaki kursinya di ujung tempat kaki sok. Nah, di sini letak kaki kursi. Bagian bagus. Jangan letakkan sini berkelahi sama orang belakang. Banyak saya tengok beberapa kali masjid marah orang belakang, majukan sini. Kata dia enggak, aku sok begitu kan. Bukan kaki kursi, karena kaki dia udah hampat udah. Sini kaki. Lalu dia, kalau dia masih bisa berdiri, dia berdiri. Dia cuma tak bisa rukuk, cuma tak bisa sujud. Dia berdiri aja. Di awal itu dia berdiri. Allahu Akbar. Diikutinya Imam Al-Fatihah ayat. Waktu rukuk dia tak bisa, baru dia duduk. Duduk dia baru dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sujud agak terturun ke bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang nggak bisa itu aja yang dapat dispensasi. Kalau liburnya 3 hari, jangan tambah 4 hari. Kalau dispensasinya cuma tak bisa rukuk, jangan tegak di bawah-bawah. Kadang Islam ini mudah memang, tapi jangan terlampau memudahkan. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan persulit orang. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan susah-susahkan buat orang lari dari Islam. Banyak orang mau masuk Islam tak jadi masuk Islam, kodon di gara-gara ustaz berceramah ini terlalu keras. Orang mau masuk Islam, parkir dia dekat mendengar khutbah, gimana bunyi? Nabi Ibrahim disunat pakai kampak. Nah, dia bilang, yang cuma kampak. Padahal bunyi hadis itu dalam Sahih Muslim bil qudum. Bil qudum itu di kampung namanya qudum. Nama kampung itu kampak. Jadi ya benar kampak, si kampak. Apakah masih ada sisa-sisa ajaran tauhid Nabi Isa yang dijadikan dalil ketika berdialog dengan non-muslim? Boleh pakai. Baik. Saya berani katakan masih ada. Bahkan jelas pesan tauhidnya yang disebut dengan Yesus Kristus di dalam kitab mereka, ya. Sedikit saja nih ya bocoran ya. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan, saya pakai surat gitu ya supaya akrab gitu. Kalau saya bilang buku nanti lain pemikirannya. Di Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan begini. Jadi ceritanya Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa hukum yang terutama, gitu ya. Yesus diceritakan menjawab dengan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Kita membacanya Qul huwallahu ahad. Jadi mereka juga Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kalimat tersebut itu sama dengan kalimat yang dianggap perkataan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Sama persis. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Orang Israel zaman sekarang, mereka juga mengumandangkan kalimat itu seperti orang Islam mengumandangkan azan. Nah, betul ya saya? Shema Israel. Jadi itu adalah pesan tauhid ya yang diceritakan bahwa itu diucapkan oleh orang yang bernama Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab mereka ya, masih ada. Yang lain? Bagaimana cara, saya seorang mu'alaf yang nanya nih mu'alaf, bagaimana cara mengajak orang tua yang belum masuk Islam, mereka fanatik dengan agama? Baik, saya sering mengajarkan kepada teman-teman yang sudah masuk Islam, ketika mereka berinteraksi dengan keluarganya yang belum mau masuk Islam, yang sering saya ajarkan kepada mereka itu adalah kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Yang saya ajarkan adalah bagaimana kita yang disebut dengan muslim ini malah mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh,
Yesus diceritakan disunat pada hari ke-8. Ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian di ayat 24-nya Yesus diceritakan akikah, Ustaz. Akikah. Ada akikahnya. Jadi kalau kita di Islam akikah mempersembahkan atau mengorbankan sepasang domba untuk laki-laki, Yesus di kitab mereka diceritakan mempersembahkan orang tuanya, maksudnya mempersembahkan sepasang burung tekukur. Nah, ya itu mungkin masih tradisi umat Yahudi. Kemudian Yesus juga puasa. Matius pasal 4 ayat 2. Kita juga puasa. Diceritakan Yesus puasa 40 hari. Kita 30 hari. Ya, tambah-tambah puasa Syawal 6 hari sudah dekat-dekat ya saja. Terus kemudian Yesus juga diceritakan dia hidup di bawah hukum Taurat. Karena di Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi. Ya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kalau diceritakan hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia tidak makan babi. Kita umat Islam juga tidak makan babi. Ya. Diceritakan lagi, Yesus ketika disalib, ya, walaupun kita umat Islam tidak percaya bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi diceritakan Yesus ketika diturunkan dari salib dikafani. Kita umat Islam mati dikafani. Mereka masuk peti, Ustaz, pakai baju pengantin, pakai jas, pakai baju pengantin. Ya, diceritakan juga Yesus juga dibaptis, tulisannya dibaptis ya. Kita umat Islam dibaptis nggak, Ustaz? Bukan, ternyata baptisnya orang Yahudi yang disebut dengan mikvah itu sama maknanya di Islam dengan mandi junub, Ustaz. Nah, mandi besar. Ya, kita mandi besar ternyata maknanya sama dengan mikvahnya orang Yahudi. Baptisnya orang Kristen itu maknanya berbeda dengan baptisnya orang Yahudi. Kalau di Kristen mereka mengatakan manusia lama ditenggelamkan, yang timbul manusia baru dalam Yesus Kristus katanya. Tapi kalau Yahudi dan Islam, baptis dan mandi besarnya umat Islam itu maknanya sama. Ya, jadi tadi apa? Yesus disunat, Yesus akikah, Yesus nggak makan babi, Yesus dikafani, Yesus dibaptis. Yesus juga ternyata di kitab mereka sholatnya sujud, sujud. Matius pasal 26 ayat 39. Jadi saya sering mengajarkan kepada mualaf-mualaf itu, ketika berinteraksi dengan keluarganya tentang Islam, sebut saja, tunjukin ayatnya bahwa kita melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam Bible. Ibaratnya kita malah melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Di dalam Bible ya. Jadi artinya ini sudah ditulis di buku Kohdon. Belum, saya sedang tulis nanti, insya Allah. Nah, jadi maksud saya, apa yang kita lakukan justru malah boleh dikatakan lebih Kristen daripada mereka sendiri. Ya. Saya juga sering mengatakan kepada mualaf-mualaf, kalau sebelum masuk Islam sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah masuk Islam saya bilang harus bisa menunjukkan kepada orang tua, harus lebih sayang, harus lebih hormat. Supaya apa? Supaya orang tua bisa melihat perubahannya. Sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam itu ada bedanya gitu ya. Saya ada satu saat anak baru lulus SMA dari Medan, terbanglah dia ke Jakarta, bawa tas ransel, bawa baju. Setelah diskusi bersahadat, saya pikir dia pulang kembali ke Medan. Ternyata dia bawa baju ransel itu memang dia tahu bahwa kalau dia masuk Islam dia pasti tidak diterima di rumahnya. Akhirnya oleh kita masukkan ke dalam rumah Quran kita. Kita juga ada rumah Quran, belajar Quran di situ. Orang tuanya cari, ya kita terima, kita jelaskan bahwa anak bapak ibu sekarang ada di rumah Quran kita, alamatnya di sini, silakan kalau mau datang. Saya gituin. Akhirnya setelah setahun datanglah ibunya. Alhamdulillah sekarang mereka perspektifnya terhadap Islam sudah sedikit berubah. Artinya mereka sudah melihat bahwa di dalam Islam ternyata bisa merubah seorang anak yang tadinya mungkin agak bandel, ini sekarang jadi hormat dengan orang tua. Ya, itu contoh kecil ya yang kita ajarkan. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab ya, semoga menjawab pertanyaan. Tunjukkan Islam itu dalam perilaku, bukan dari kata-kata.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, untuk kafir, fala tuti'huma, jangan kau ikut mereka. Tapi ujung ayat itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan baik. Tidak disebut wa sahibhuma fid dunya khaira, wa sahibhuma fid dunya hasanah, enggak. Tapi ma'rufa. Ma'rufa artinya bergaul dengan baik menurut tradisi di suku, di kampung. Kalau tradisinya membawakan makanan, bawakan makanan, belikan baju. Sehingga dia berkata, dulu kusangka anakku ini kalau sudah masuk Islam hilang. Ternyata dia lebih sayang ke aku daripada itu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk Islam. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jual beli follower di media sosial dengan tujuan supaya reputasi sosialnya dan bisnisnya meningkat? Ada baik penjual, ada mustari pembeli, ada mabi barang yang dijual, dan ada ridho antara pembeli dan penjual. Bagaimana dengan bentuk ridhonya? Dengan adanya ijab dan qabul. Aku jual, aku beli duku ini sekilo dengan harga 20.000 tunai, aku jual, tunai aku beli. Lalu kita yang belanja di minimarket, ada kita berakad sama itu? Enggak ada. Kalau gitu enggak salah, sah. Dengan apa? Bil mu'atoh namanya. Bil mu'atoh itu waktu kita kasih duit, dia kasih barang. Itu sudah bentuk ridho. Kalau kita beli online, mana bentuknya? Waktu kita klik OK itu menunjukkan kita sudah ridho dengan barang itu. Walaupun pas sampai di rumah lain bentuk. Hanya dipastikan dulu jangan sampai tertipu. Nah, pembelinya ada, penjualnya ada, barang yang dijual ada. Apa yang dijual? Akun. Apa nama akunnya? Instagram. Berapa followernya? 100.000 orang. Dijualnya. Apa tanda dia setuju bahwa akunnya bukan fake account, memang betul-betul jual? Secara fikih jual belinya sah. Lalu yang jadi masalah di luar itu, bahwa sebetulnya dia punya produk tidak bagus, tapi karena ini sudah 100.000 followernya, mudah dia memasarkannya. Jadi ada unsur risknya, tapi bukan pada akadnya. Akad jual belinya sah, tapi pada kelanjutan dari perbuatan itu. Maka saya menjual anggur saya punya kebun anggur nih, walaupun anggur belum ada yang tumbuh di Rimau Panjang. Saya punya kebun anggur, pas panen saya jual ke Kohnon. Boleh atau tak boleh? Boleh. Penjual Abdul Somad, pembeli Kohnon, barangnya anggur, ijab qabul, ridho, selesai. Lalu kemudian ada satu tetangga lagi, saya jual juga anggur ke dia, tapi dia punya pabrik khamar. Secara fikih jual belinya sah, tapi 99,9% anggur yang saya jual ke dia itu bukan dimakannya untuk cuci mulut habis makan, tapi akan dimasukkannya ke pabriknya untuk jadi khamar. Jadi faktor ekstern itu. Jadi nggak bisa kita jual barang yang aku kan jual anggur, masalah dijadikannya khamar itu bukan urusan, bukan bisa. Kita nggak bisa, nggak mau tahu. Begitu juga kalau kita jual akun ini. Aku kan punya akun 100.000 karena kepandaian punya di follower. Masalah nanti dijadikannya apa terserah dia. Bukan segitu. Kita bertanggung jawab. Jangan tidak mau tahu. Kertas terakhir paling panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga terus sehat. Amin. Afwan. Datuk moyang keluarga saya terdahulu pernah menyumpah anak cucu keturunannya. Apabila anak cucu keturunannya perempuan menikah dengan salah satu suku, tidak boleh disebut untuk menjaga perasaan, akan ditinggal dan hidupnya sengsara 7 keturunan. Apabila menikah dengan suku tersebut dan sumpahnya itu terbukti,
tante saya dan nenek saya menikah dengan satu suku, ditinggal dan hidupnya melarat. Pertanyaannya, apabila tante saya sebagai cucu ingin membayar kifarat, apakah sumpahan itu akan hilang? Sebab datuk moyang kami sudah tidak ada. Contoh membayar kifaratnya bagaimana? Sumpah itu begini, sumpah. Wallahi, tallahi, billahi, saya tidak akan melakukan ini. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, aku tak akan menikah dengan suku ini. Kebetulan ada kawan dia mahasiswi, dia lagi ngurus mahasiswi. Tiba-tiba mahasiswi itu nikah dengan orang lain. Marah dia, dibilangnya, wallahi tallahi billahi, kusumpahkan nikah dengan suku ini. Tiba-tiba ada perempuan baik sesuku dengan suku ini. Bagaimana cara dia membayar sumpahnya itu? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Silakan nikahi perempuan ini yang kau sumpahkan tadi tak mau nikah sama suku dia, kau tetap laksanakan karena perbuatan menikah itu baik, sunnah. Cara menebusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan fakir miskin 10 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di Pekanbaru tak terlalu mahal 50.000. Berarti kalau 10 orang 500. Kau kasih 500, nah nikah. Yang kedua, kiswatuhum, pakaian. Pakaian sepasang celana, baju, singlet, dalam semua. Kalau perempuan baju semua, 10 orang pakaian. Nah kok gitu saya pilih makan aja lah Pak Ustaz. Pakaian ini mahal kali. 3, bukan tiga-tiganya, salah satu. Tahriru raqabah, membebaskan budak hamba saya. Tak ada lagi budak, banyak di Bekalis, budak Melayu. Yang keempat, siyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Saya yang keempat aja lah puasa. Itulah maka banyak orang menebus sumpah dengan puasa 3 hari karena menebus itu. Jadi begitu pengertian sumpah itu. Makanya ibu jangan percaya kepada suami yang bersumpah. Aku tak akan menikah deh. Puasanya 3 hari selesai. Saya sebetulnya ini udah mengganggu kenyamanan laki-laki, tapi karena hubungan kita baik, buka. Adapun yang dikatakannya tadi itu bukan sumpah, itu namanya laknat. Laknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Kau kalau nikah kalau itu laknat kau. Dalam Islam enggak boleh melaknat. Nabi waktu disuruh melaknat, laknatlah mereka ya Rasulullah. Lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus Allah untuk melaknat. Jadi itu bukan sumpah. Orang kita ini banyak salah istilah. Itu laknat, dia melaknat. Kalau sampai kau nikah sama anak tetangga depan itu 7 turunan sampai anaknya, cucunya, cicitnya, cucunya, buyutnya, maka aku sumpah kau. Itu bukan sumpah, itu laknat. Apakah laknat itu dikabulkan Allah? Tuhan itu, Allah itu bukan komputer yang diprogram. Kalau sampailah percaya susah gara-gara itu, rusak tauhid itu. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, ad-daru yang menolak mudarat, Allah. Jadi bahwa dia mengalami kesusahan bukan gara-gara itu. Rusak tauhid kita. Puncak dari agama Islam ini adalah tauhid. Allah satu-satunya yang mendatangkan manfaat. Allah satu-satunya yang menolak mudarat. Allah satu-satunya. Tidak kayu, tidak batu, tidak hantu, tidak manusia. Allah SWT yang rusak tauhid. Jadi tak bisa ditebus karena dia bukan sumpah. Jadi semanalah kami puasa? Dia mau nikah aja. Tapi aku takut, berarti rusak tauhid. Kenapa pula kau takut? Gak perlu takut, nikah. Nanti kalau aku susah apa Ustaz? Bukan tanggung jawabku. Itu takdir. Jadi gak usah takut sampai begitu-begitu. Oh kita ini, orang kita ini takut. Takut ternyata tidak. Itulah kaji kita subuh ini. Di akhir majelis mari kita mohon doa.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم ومنكم تقبل ya karim. Salatuna isyraq 2 rakaat. Terima kasih kepada di Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sudah menikmati 2 hari di Kota Pekanbaru. Ya, Alhamdulillah kemarin pagi jam sholat subuh saya dan tim Alhamdulillah diizinkan bertemu dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Musola Al-Hijrah ya, di dekat kediaman beliau. Rencananya kami hanya ingin menghadiri kajian pada subuh beliau, tapi alhamdulillah beliau malah menyuruh saya memberi tausiah, kemudian disambung dengan kajian hadis oleh beliau sampai pukul 6:30 pagi, dan akhirnya kami dibawa ke kediaman beliau ya, di mana beliau punya 2 gedung pesantren, yang mana satu pesantren itu non boarding, satu pesantren boarding, dan beliau tinggal di tengah-tengahnya bersebelahan dengan sebuah masjid yang sangat megah yang beliau bangun atas nama ibunda ya daripada beliau. Nah, alhamdulillah saya diundang oleh beliau. Insya Allah nanti tanggal 21 Oktober saya diundang untuk menghadiri dan juga untuk memberikan materi di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ya. Saya nggak mimpi akhirnya kok bisa-bisanya Allah izinkan saya insya Allah nanti bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk memberikan ceramah pada tanggal 21 Oktober 2025. Kemudian insya Allah juga tanggal 22 Oktober hari berikutnya setelah ikut sholat subuh bersama, insya Allah juga nanti Tuan Guru akan mengundang saya melakukan podcast di kediaman beliau. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi Iwan Villa, tunggu podcast kita. Insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 22 Oktober 2025. Dan juga buat warga Kota Pekanbaru yang dimuliakan Allah, silakan hadiri tablik akbar yang akan diadakan pada tanggal 21 Oktober. Di Masjid Agung An-Nur ya. Tunggu nanti flyer-flyer yang akan kita sebarkan mengenai jamnya. Insya Allah diadakan malam hari ya, insya Allah ya. Jamnya mungkin sekitar ba'da Isya mungkin, insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak buat sambutannya warga Pekanbaru. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin ya robbal alamin. Pamit, saya mau kembali dulu ke Jakarta. Insya Allah nanti 21 Oktober saya akan datang lagi mengunjungi kota bertuah, kota lancang kuning, yaitu Kota Pekanbaru. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.